Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran prakarya. Dan kebetulan pada minggu ini kita masuk di pertemuan akhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir tahun. Oleh sebab itu, di temu akhir ini, Ibu akan menyampaikan review pelajaran kita untuk kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oleh sebab itu, ya, perhatikan baik-baik, siapkan motivasi, siapkan semangat untuk kita belajar mereview, mengingat kembali pelajaran kita selama 1 semester ini, sehingga diharapkan nanti pembelajaran prakarya berakhir dengan baik, ditunjukkan dengan hasil ujian kalian yang juga baik. Nah, anakku sekalian, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Review pembelajaran kita tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi, baik sebagai bahan pokoknya, kemudian bahan setengah jadinya, bahan siap saji, dan bahkan sampai bahan samping serealia, kacang-kacangan dan umbi. Kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu berkisar pada 5 hal ini. Ya, apa itu? Pengertian, kemudian jenis dan manfaat, teknik pengolahan, tahapan pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Jadi, yang perlu kalian pahami untuk siap penilaian akhir tahun dari pengertiannya, dari selingkup pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian jenis dan manfaatnya, bagaimana teknik pengolahan, bagaimana tahapan pengolahan, bagaimana penyajian dan pengemasan. Kita mulai dari mengingat tentang pengertian. Bahan pokok atau makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Ya, makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan kebutuhan tubuh. Ya, ada banyak zat yang dibutuhkan tubuh, yang perlu oleh tubuh yang belum ada. Ya, sehingga makanan pokok itu harus ditambah dengan bahan lain, misalnya lauk pauk. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Ini ciri dari makanan pokok. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan bahwa pada semester ini kalian sudah mempelajari 3 tanaman pangan, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kita mengingat kembali tanaman serealia, yaitu jenis tumbuhan dengan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang biasanya dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Dan kalian ingat bahwa tanaman ini merupakan tanaman semusim, yaitu tanaman yang 1 kali tanam dan 1 kali panen.
Jadi sekali ditanam, hanya sekali dipanen. Dan biasanya tanaman ini tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Kalau kita melihat kandungan gizinya serealia, mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak. Antara lain, serealia mengandung banyak karbohidrat, kaya vitamin E dan B kompleks, cukup proteinnya, kemudian mengandung banyak mineral antara lain zat besi, magnesium, dan seng, rendah lemak, dan kaya serat kasar yang bagus untuk lambung. Kemudian kita menginjak pada serealia jenis kacang-kacangan. Tanaman ini memiliki biji yang lebih besar dibanding serealia. Digunakan untuk bahan pangan manusia dan juga banyak digunakan untuk bahan pangan pada hewan ternak. Kandungan gizinya banyak protein, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang mengandung serat sekaligus pati. Kemudian asam folat. Asam folat itu vitamin yang biasanya larut di dalam air. Kemudian zat besi, berbagai vitamin, dan omega 3. Kalian ingat omega 3 itu apa? Omega 3 itu asam lemak yang sangat bermanfaat untuk metabolisme tubuh. Kemudian jenis pangan yang ketiga adalah tanaman umbi. Tanaman umbi mempunyai ciri organ tubuhnya mengalami perubahan ukuran dalam bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Karena umbi itu untuk menyimpan kandungan karbohidrat, maka perubahan bentuknya menjadi membengkak. Kandungan karbohidratnya tinggi. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber makanan pokok karena kandungan karbohidratnya dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan seratnya yang tinggi. Maka biasanya disebut dengan karbohidrat kompleks. Kita akan bahas yang kedua, jenis dan manfaatnya tersebut. Yang pertama, jenis dan manfaat dari tanaman serealia. Antara lain beras. Mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Macamnya ada jenis beras merah, beras putih, beras hitam, kemudian juga ada beras ketan dan beras ketan hitam. Kemudian jagung mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Kalian mesti ingat apa beda amilosa dan amilopektin? Kalau di pelajaran kimia, biologi, itu perbedaan amilosa dan amilopektin sama-sama zat pati, tapi berbeda rantai polimernya. Ini di pelajaran kimia ya. Dan biasanya amilosa mempunyai tekstur yang lebih keras dan mudah larut dalam air. Kalau amilopektin itu mempunyai ciri lengket dan tidak larut di air. Kemudian macam jagung, ada jagung kuning, ada jagung putih dengan manfaat yang sangat banyak. Sumber karbohidrat pasti, kemudian bisa dibuat minyak jagung, bisa dibuat tepung,
ya. Kemudian bahan baku industri dan bisa sebagai bahan pakan ternak. Gandum memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi juga. Masyarakat Indonesia menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Manfaatnya antara lain, gandum membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Kemudian gandum juga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menurunkan berat badan. Kalau gandum bisa digunakan untuk menggantikan nasi, ya. Biasanya kalau orang yang obesitas itu nasinya digantikan dengan gandum. Kemudian sumber serat yang dibutuhkan tubuh dan dapat mengurangi risiko terkena kanker. Sorghum. Tanaman sorghum mirip dengan tanaman jagung, namun tumbuhnya lebih tinggi dan cocok di tempat yang kering maupun berair. Tanaman ini tahan terhadap hama dibanding tanaman sejenisnya yang lain. Dibanding dengan jagung, dengan padi, gitu ya, itu lebih tahan hama. Kandungan gizinya sudah pasti karbohidrat, kemudian juga mengandung protein, kalsium, dan bisa digunakan sebagai bahan untuk bioetanol. Bioetanol itu bahan bakar. Nah, bahan bakar dari biologi, dari tumbuhan, itu disebut bioetanol. Jadi bisa dibuat sebagai bahan bakar. Manfaatnya, untuk daunnya bisa digunakan sebagai pakan ternak, tangkai daunnya untuk kerajinan tangan, untuk membuat sapu, ya. Kemudian sebagai sumber karbohidrat dan serat. Kemudian jenis dan manfaat kacang-kacangan. Kacang tanah mempunyai manfaat menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah dari otak dan ke otak. Kemudian sumber antioksidan. Antioksidan itu, kalian ingat lagi apa itu antioksidan? Ya, yaitu bisa menjadi pencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi menjaga radikal bebas. Radikal bebas itu bahan-bahan kimia yang menyerang tubuh, menyerang sel tubuh, ya. Itu radikal bebas namanya. Jadi antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas dan mencegah kanker. Karena sebagai sumber antioksidan, maka bisa mencegah kanker. Juga dapat mencegah penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Kemudian kacang hijau mengandung banyak kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks, dan bisa mencegah atau mengobati beri-beri. Kemudian mengobati demam nifas dan pelancar air seni. Zat besi yang tinggi bermanfaat bagi penderita anemia. Kemudian kacang hijau juga baik untuk diet, menjaga kekuatan tulang dan gigi, serta menghaluskan dan mencerahkan kulit. Jenis kacang yang lain adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ada kacang hitam, kedelai hitam, ada kedelai putih, ya, variannya banyak. Ada hitam dan putih. Dengan manfaat sebagai sumber protein untuk pertumbuhan, baik untuk susu bayi karena nutrisinya lengkap, mengatasi intoleransi laktosa, dan juga memelihara kesehatan jantung, menjaga kolesterol tubuh, membantu melindungi organ hati, dan menjaga kestabilan kadar gula darah. Jenis dan manfaat umbi. Ada umbi jalar, mempunyai banyak manfaat, antara lain sumber energi,
vitamin C, vitamin A, ya, mengontrol kadar gula darah, vitamin B6, kalium, dan mengandung serat yang tinggi. Kemudian singkong mempunyai manfaat melancarkan pencernaan untuk obat luka bernanah dan terbakar. Jadi singkong itu bisa diparut, ya, diparut, kemudian ditempelkan pada luka bakar, ya. Kemudian obat panas dalam, dan untuk diet rendah kalori. Jenis yang lain adalah talas. Mempunyai manfaat antara lain memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol, mencegah gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Kemudian talas ini menjadi salah satu akar rimpang yang digunakan untuk obat encok. Akar rimpang, apa itu akar rimpang? Kalian ingat lagi di pelajaran biologi, akar rimpang itu adalah umbi akar yang merupakan batang, ya, batang yang menjalar di dalam tanah. Cairan akar rimpang dapat sebagai obat bisul. Kemudian getah daunnya untuk menghentikan luka perdarahan dan pembengkakan. Umbi yang lain, yang ketiga adalah kentang. Mempunyai banyak manfaat juga, antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker rahim dan kanker prostat. Memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak. Kita masuk pada teknik pengolahan. Kita bagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan panas basah atau moist heat dan panas kering. Untuk panas basah antara lain dengan pengolahan bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih, ya, yang disebut dengan teknik merebus. Ya, jadi air mendidih, kemudian apa yang akan diolah dimasukkan dalam air mendidih. Ini namanya boiling. Kemudian memasak bahan makanan dengan bahan cair sebatas penutup bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Nah, ini disebut dengan teknik poaching. Dan teknik yang berikutnya adalah merebus dengan sedikit cairan. Ya, direbus di sedikit cairan dalam panci tertutup dengan api kecil. Ya. Nah, api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Ya. Ini namanya braising. Teknik menggulai atau menyetup, stewing, ya, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Teknik yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Dan teknik yang keenam adalah teknik mendidihkan, ya, simmering. Simmering, ya, teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, ya, dengan api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Ini teknik mendidih. Yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan. Contohnya deep frying, yaitu dengan menggoreng dengan minyak banyak, kemudian shallow frying, yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit, kemudian memanggang, teknik memanggang,
teknik membakar atau grilling, dan teknik menumis. Nah, ini teknik dengan panas kering, biasanya dengan minyak ya. Yang keempat, tahap pengolahan. Tahap pengolahan, semua tahap pengolahan baik mengolah bahan dari bahan pokok menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan siap saji, maupun mengolah bahan sampingnya, selalu melalui 4 tahap penting. 4 tahap penting itu adalah perencanaan. Di dalam perencanaan ini kita mengidentifikasi kebutuhan alat, kebutuhan bahan, dan menyiapkan ide gagasan. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau pembuatan. Ya. Dari merencanakan alatnya, bahannya, kemudian proses pembuatannya. Dari meracik sampai dengan memproses hingga siap saji, sudah matang, itu namanya pelaksanaan. Kemudian proses penyajiannya atau pengemasannya adalah menjadi tahap yang ketiga. Dan dilanjutkan tahap yang keempat adalah evaluasi. Untuk apa? Untuk perbaikan pengolahan berikutnya, untuk perbaikan penyajian berikutnya. Poin penting yang terakhir, yang kelima, adalah penyajian. Penyajian bahan pangan atau bahan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang sehingga makanan itu siap disantap, ya. Disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur, bentuk, rasa, bau, dan alat kemasan sajian makanan, sehingga sajian itu nampak bagus, menarik, dan jangan lupa tetap higienis. Contoh alat penyajian dan kemasan hidangan. Ya, ini beberapa contoh gambar alat penyajian tradisional. Ya. Masih dengan alat-alat tradisional. Alat tradisional pun kalau dikemas dengan baik akan menjadi baik, bahkan alami ya. Dan tentunya kalau kita jaga kebersihan, kesehatan, maka akan lebih baik menggunakan kemasan-kemasan tradisional seperti ini. Ada kemasan yang lebih modern dengan alat-alat modern, ya, dengan kemasan-kemasan yang lebih modern. Nah, ini. Dan ada juga yang disajikan secara kombinasi, dimodifikasi. Ada bahan modernnya, tapi juga belum atau tidak meninggalkan tradisionalnya. Nah, ini contoh penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Kemudian anak sekalian, pada pengolahan bahan serealia bisa kita olah dari bahan pokoknya menjadi bahan setengah jadi. Ya. Yaitu mengolah bahan pangan setengah jadi ya dari bahan pokok, diolah menjadi, contoh misalnya serealia diolah menjadi tepung. Menjadi tepung, kemudian tepung diolah lagi dari setengah jadi menjadi bahan jadi siap dikonsumsi. Bisa diolah menjadi berbagai pangan siap saji. Contoh olahan pangan setengah jadi ya, dalam bentuk pipih atau tipis ya. Contohnya misalnya kerupuk, rengginan, emping ya, bihun, mie. Itu contoh-contoh dari bahan makan setengah jadi yang sudah mengalami pengolahan ya, sebelumnya.
Kemudian contoh yang lain, bahan olahan setengah jadi ini kemudian bisa dibuat menjadi bahan yang siap dikonsumsi. Beras instan dimasak menjadi nasi. Beras jagung dimasak menjadi nasi jagung, siap konsumsi, ya. Jagung pipil beku misalnya dari frozen merupakan bahan setengah jadi. Kita ambil dari kulkas, kemudian kita masak untuk nyayur, atau membuat bubur jagung misalnya, ya. Ini berarti bubur jagungnya sudah siap saji. Tiwul instan kita masak menjadi nasi tiwul. Beras singkong kita masak menjadi nasi singkong. Atau beras singkong kita masak menjadi olahan tertentu, ya, yang kemudian siap disajikan. Olahan pangan setengah jadi yang lain dalam bentuk yang lain, misalnya bentuk butiran halus. Serealia, dari bahan serealia misalnya tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Yang kesemuanya ini bisa diolah menjadi bahan makanan siap konsumsi, misalnya dibuat roti, dibuat cekwe, ya, dibuat bakwan. Kemudian dari umbi misalnya tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, tepung kentang. Ini adalah bahan-bahan setengah jadi. Dan bahan setengah jadi ini semua bisa diolah menjadi siap dikonsumsi. Misalnya ini klepon, itu dari tepung, ya. Tiwul ayu, kemudian donat kentang, cimol. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan tradisional di sekitar kita yang siap disajikan, yang diolah dari bahan-bahan setengah jadi. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, ya, yaitu berdasarkan kandungan zat gizinya, bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat, kemudian kelompok zat gizi pembangun, yaitu protein, dan kelompok zat gizi pengatur, yaitu berbagai macam vitamin. Nah, jadi anakku sekalian, 3 jenis bahan pangan yang sudah kita pelajari bisa dikelompokkan berdasarkan kandungan gizinya. Misalnya, kalau bahan-bahan makanan pokok, ya, yang mengandung karbohidrat sebagai penghasil tenaga. Kemudian juga ada kelompok yang mengandung protein dan kelompok yang mengandung zat gizi, vitamin dan mineral. Sekarang kita masuk pada pembahasan akhir dari semester 2, yaitu pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi produk pangan. Ya, kita mengolah bahan samping itu adalah untuk pemanfaatan yang bernilai ekonomi. Jadi, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hasil samping tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga nilai guna. Hasil samping dari bahan serealia, kacang, dan umbi mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi, sayang kalau dibuang, maka
apa itu hasil samping itu masih mengandung gizi, bahkan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu kita olah untuk menjadi bahan pangan samping. Samping dari bahan pokok itu. Jadi, pengolahan hasil samping serealia, kacang, dan umbi merupakan kegiatan mengolah bahan selain produk utama menjadi bahan pangan, atau kegiatan mengolah sisa bahan utama atau ampas bahan utama menjadi bahan makanan siap konsumsi atau menjadi produk pangan khas wilayah setempat. Produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama, yang bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan. Proses pembuatannya mudah, yaitu dengan mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan dengan perbandingan tertentu. Hanya saja, melaksanakan kegiatan ini memerlukan ketekunan, kesabaran untuk menghasilkan produk samping yang bermanfaat. Contoh jenis produk samping misalnya dari serealia, kita bisa memanfaatkan bekatul. Bekatul itu adalah proses kedua pada saat beras diselep, ya. Jadi proses pertama menghasilkan sekam, ya, proses yang kedua menghasilkan hasil samping bekatul. Sekam itu kulit kasarnya, kemudian bekatul itu kulit yang halus, yang masih mengandung banyak gizi, bahkan gizinya sangat banyak. Bisa jadi menurut penelitian para ahli, bekatul itu kandungan gizinya justru lebih banyak dibanding pada berasnya, ya. Ini sayang dibuang, maka bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan pangan. Kemudian yang kedua, contoh kedua, ampas kedelai dari bahan kacang-kacangan. Dari ampas kedelai misalnya membuat susu kedelai. Ampasnya bisa dimanfaatkan sebagai hasil samping, diolah kembali menjadi bahan makanan tertentu dengan ditambah beberapa bahan lain, misalnya perasa, ya, pewarna, tapi pewarna yang sehat, ya. Kemudian kulit singkong misalnya bisa juga lah menjadi bahan samping dari umbi. Kemudian daun ubi jalar atau gelandir misalnya, ini juga bisa dibuat untuk menjadi bahan samping, ya, dari umbi. Ini jenis, masih banyak sekali jenis-jenis lain yang sudah kalian pelajari dan kalian ingat kembali, buka kembali bukunya, diingat-ingat lagi. Di review ini Ibu hanya merangsang kalian untuk belajar kembali dari bab awal di semester 2 sampai akhir. Anakku sekalian, itu beberapa hal dari review kita mengenai pembelajaran di semester 2 ini, yang mana bisa kalian pelajari lebih dalam lagi untuk bersiap mengikuti penilaian akhir tahun. Selamat belajar untuk persiapan PAT. Semoga sukses untuk kalian semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.